Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dengan saya Febrian dari tim marketing Herbaltum. Di video ini, saya mau menjelaskan sedikit tentang digital marketing strategi terkhususkan buat para produsen. Karena untuk non-produsen tentu strateginya akan sedikit berbeda. Nah, sekilas sebelum kita lanjutkan, buat para produsen yang memang belum aware atau belum menyadari bahwa digital marketing strategi ini penting, kami akan sedikit mengulas tentang keutamaan dari digital marketing. Pertama, dari segi pola atau tren belanja sekarang, terutama tren belanja online itu sedang tinggi-tingginya, dan terutama di era pandemi ini kenaikannya cukup tajam, berkali-kali lipat, tentu karena keadaan yang memaksa, dan kedepannya pun itu akan terus berlanjut. Karena dari segi kemudahan, kemudian dari segi kepercayaan, dari segi persaingan, itu orang akan mudah menemukan produk yang dicari, kemudian orang akan mudah percaya dengan ulasan produk yang sudah digunakan oleh banyak orang dibandingkan produk yang konvensional dan belum diketahui khasiatnya atau belum diketahui kualitasnya. Kemudian dari segi persaingan, mereka sangat-sangat mudah mencari produk yang dengan kualitas terbaik atau dengan harga terbaik atau dengan pelayanan terbaik. Salah satunya adalah dengan melihat ulasan biasanya. Nah, kalau produsen belum menyadari hal ini, biasanya mereka akan mengalami ketertinggalan dalam hal promosi. Nah, yang kemudian menjadi keutamaan dari digital marketing ini adalah dia biayanya sangat murah. Bayangkan, dengan biaya misalnya 100.000 aja. 100.000 kalau kita iklan di Facebook misalnya, kita bisa mendapatkan atau bisa menjangkau, ini estimasi ya, estimasi dari Facebook, kita bisa menjangkau 5.000 orang sampai 10.000 orang misalnya. Artinya itu sangat masif, 5.000 sampai 10.000 orang hanya dengan biaya 100.000. Nah, kalau kita cetak brosur, itu nggak mungkin biaya seperti itu bisa di cover. Artinya dari segi biaya pun sangat efektif dan tidak perlu budget yang besar. Untuk biaya iklan di media-media lain yang lebih besar seperti TV, mungkin biaya dari segi jangkauan juga sangat besar, tapi biayanya juga sangat mahal. Demikian juga media lainnya seperti digital billboard, itu juga di jalan-jalan besar masih sangat bisa menarik perhatian dan menjangkau ratusan ribu orang dalam waktu sebulan misalnya, tapi juga biayanya tidak murah. Nah, kalau dengan Facebook misalnya, kita modal misalnya 3 juta aja, itu bisa menjangkau, kalau kita analogikan 10 perak per jangkauannya, maka bisa kita mendapatkan hanya dengan biaya 3 juta itu 300.000 orang. Bayangkan, 300.000 orang yang akan melihat produk Anda dari para calon pelanggan ini, itu sangat luar biasa, efektif, murah, tapi bisa berkualitas juga. Bukan hanya orang-orang yang nggak peduli dengan produk Anda. Bayangkan kalau di billboard kan misalnya produknya bukan produk yang kebutuhan umum, tentu kalau yang melihat itu 1 juta orang pun, kalau mereka tidak punya ketertarikan, tentu nggak akan efektif beriklan di situ. Beda dengan digital marketing ini. Contoh, kalau digital marketing kita iklankan produk kesehatan, kita bisa menargetkan orang-orang yang memang punya passion dalam dunia kesehatan. Baik itu orang yang suka diet sehat, suka makanan sehat, atau memang orang-orang yang punya lifestyle yang sehat. Itu sangat bisa gitu. Dan itu belum bisa dilakukan di media seperti brosur, media seperti billboard tadi, dan media-media lainnya. Makanya digital marketing ini sangat efektif dari segi jangkauan, dari segi biaya, dan dari segi relevansi. Jadi nyambung iklannya. Nah, kita akan mulai dengan beberapa strategi yang bisa kita terapkan untuk produsen.
Di sini kita akan fokuskan pada branding. Kita bisa branding di sosial media, kemudian di marketplace, dan di search engine seperti Google. Nah, kenapa branding? Karena kalau dalam mata rantai ekonomi, produsen itu tidak langsung menjual ke end customers, langsung ke pelanggannya, tapi dia akan melalui distributornya, dia akan melalui agen-agennya, para resellernya. Sehingga yang sebetulnya harus difokuskan untuk para produsen itu brandingnya, bahwa produk mereka itu dibutuhkan calon pelanggan, calon pembeli. Kemudian calon pembeli ini akan mencari produk tersebut, entah itu di warung. Kalau iklan TV kan kita lihat iklannya iklan Indomie, misalnya iklannya mie goreng, entah itu Indomie atau jenis lainnya. Kemudian calon pembeli, dia kan nggak langsung beli di TV itu, dia nggak ada nomor kontak di TV itu, tapi dia akan mencari ke warung, ke supermarket, ke Modern Mart, atau ke tempat-tempat lain yang itu mudah didapatkan. Nah, fungsinya si produsen itu bukan dia langsung jualan di TV, tapi dia menyediakan ketersediaan produk secara luas. Makanya produk-produk kebutuhan itu mereka tersedia secara masif, karena mereka juga beriklan dengan cara yang masif. Nah, itu yang akan dilakukan oleh produsen. Nah, untuk digital marketing ini kita gunakan branding untuk strategi digital marketingnya. Kita branding dari sosial media dulu. Kita mulai dari branding sosial media yang terpopuler. Sosial media ada banyak ya, mulai dari YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, kemudian ada Quora, ada Google, tapi Google itu udah nggak ada ya. Itu sangat banyak, tapi kita fokuskan pada sosial media yang memang paling banyak digunakan oleh, terutama ya di masyarakat Indonesia. Di para penggunanya, mereka kebanyakan menggunakan Facebook, kemudian Instagram, YouTube, dan sekarang yang baru-baru juga TikTok. Sehingga di situ berkumpul para calon pembeli dari produk Anda. Nah, untuk branding di media-media ini ada yang gratisan, ada juga yang berbayar. Tapi tentu dengan cara yang gratisan tidak akan efektif dan tidak bisa menjangkau seluas dengan iklan yang berbayar. Nah, dari iklan sosial media ini, goalnya, tujuan dari branding di sosial media ini, tujuan utamanya adalah gimana biar iklan dari sebuah produk itu bisa viral di sosmed. Banyak yang lihat, banyak yang share, banyak yang kemudian setelah melihat iklan itu mencari di marketplace, atau mereka mencarinya di Google, atau mereka langsung melakukan interaksi dengan melakukan komen, atau dia langsung chat ke adminnya, atau dia langsung klik WhatsApp-nya kalau ada nomor WhatsApp-nya. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana supaya produk itu dikenal di sosial media. Nah, tipikalnya sosial media ini adalah mereka tidak, atau mereka bukan calon pembeli yang ready to buy. Mereka bukan calon pembeli yang siap langsung beli ketika melihat iklan itu. Enggak. Mereka butuh diedukasi terlebih dahulu. Ini secara umum ya, kita bicara secara umum. Mereka butuh diedukasi terlebih dahulu. Nah, di situ tujuan dari atau goal utama dari branding di sosial media. Ini contoh iklan yang menggunakan iklan berbayar, kemudian bisa viral, kemudian dia menjadi produk yang trending dibicarakan karena memang semakin banyak orang yang melihat, kemudian banyak yang beli, dan semakin banyak yang memberikan testimoni. Akhirnya dengan efek bola salju yang semakin menggunung dan membesar, iklannya menjadi viral. Sehingga kalau kita lihat di sini ada contohnya iklan madu lambung Freshmark, sampai 1.300.000 orang yang melihat. Ini kurang lebih umur iklannya saya lihat nggak sampai setahun.
Saya lihat ini nggak sampai setahun iklannya. Kemudian sampai 4.800 yang komen. Dan ini belum kita bicarakan yang langsung chat ke WhatsApp, kemudian langsung ke inbox, atau mereka yang kemudian mencari iklannya ke sosial media. Karena kalau kita hitung dari 1.300.000, 4.000 itu masih sangat kecil, masih kurang dari 1%-nya ya, bahkan kurang dari 0,5%. Jadi itu efek viral yang ditimbulkan adalah mereka akan tadi mencarinya di marketplace, apalagi marketplace sekarang semakin trending, atau mereka mencarinya di Google, mereka mencari informasi lebih lanjut tentang produk ini, apakah produknya ampuh, apakah produknya bagus, apakah produknya terbukti. Mereka butuh social proof namanya, bukti sosial bahwa produk ini benar-benar it works gitu, sesuai dengan yang diiklankan atau sesuai dengan yang ditampilkan atau sesuai yang mereka lihat gitu. Nah, mereka yang langsung tertarik biasanya juga langsung tanya-tanya. Mereka langsung tanya-tanya, pengen tahu lebih lanjut. Nah, untuk di Facebook sendiri itu biayanya tergantung dengan campaign atau jenis iklan yang dijalankan. Kalau untuk campaign branding kita bisa menggunakan brand awareness, jangkauan, kemudian interaksi. Untuk biaya biasanya yang pengalaman kami adalah bisa mencapai 20 perak atau 20 rupiah sampai 100 rupiah. Ini umumnya kalau iklannya bagus, kalau interaksi iklannya bagus. Bahkan kalau sangat bagus itu bisa lebih rendah lagi, karena sistem iklan ini adalah sistemnya bidding. Sistemnya adalah bidding atau lelang. Artinya semakin banyak persaingan, biaya tinggi. Kemudian semakin bagus iklan, berarti ini sangat disukai. Ini sangat disukai pemirsa atau pengguna aplikasi tersebut, misalnya pemirsa di YouTube atau pengguna Facebook. Ini biaya semakin rendah. Gitu. Jadi ini tergantung dari jenis iklan, kemudian respon dari pengguna terhadap iklan tersebut. Karena ini pun persaingan semakin tinggi, setiap hari tentu semakin tinggi. Semakin banyak orang yang mencoba, semakin banyak orang yang terjun ke platform tersebut, maka biaya iklan pun akan semakin melonjak. Dan ini seiring waktu akan terus meningkat. Kemudian iklan yang tidak bagus, yang kurang disukai sama pengguna, mereka akan cenderung kena charge atau dibebankan biaya yang lebih mahal dibandingkan iklan yang bagus. Karena Facebook suka dengan iklan yang bagus, artinya iklan itu cocok dengan platform mereka, dan semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak biaya iklan yang dihabiskan, mereka akan memberikan harga yang semakin murah. Nah, kuncinya di sini adalah kita membuat iklan yang engage. Bagaimana membuat iklan yang engage, yaitu yang menggunakan konsep AIDA, atau ini singkatan dari attention. Iklan yang punya konsep ini konsep marketing ya, salah satu konsep marketing yang populer. Ada banyak konsep, tapi ini yang kita pakai yang umum. Iklan yang memiliki konsep seperti ini, attention, pertama dia akan mengambil perhatian dari si iklan, dari si calon pelanggan. Pertama dia akan tertarik dengan iklan yang ditampilkan. Nah, ini menurut riset, seseorang itu akan memutuskan untuk melanjutkan melihat sebuah konten atau tidak dalam waktu 3 detik. Ini di tahapan pertama. Tujuan iklan di sini hanya akan menarik perhatian. Setelah dia tertarik perhatiannya, dia akan mulai tertarik untuk mengeksplorasi atau mengetahui lebih lanjut.
setelah dia mendapatkan perhatian, kemudian dia mulai tertarik, kemudian setelah dia tertarik, dia punya keinginan. Dia punya keinginan untuk melakukan apa yang diiklankan di situ. Jadi pertama menarik perhatian, kemudian dia akan mulai tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, mencari informasi lebih lanjut. Kemudian setelah punya keinginan yang kuat, terakhir dia akan action. Nah, konsep iklan yang memiliki pola seperti ini akan sangat disukai oleh Facebook. Makanya semakin bagus kontennya, iklannya bisa semakin murah. Bahkan sekalipun tanpa biaya, sekalipun tanpa beriklan, sebuah konten yang bagus akan viral, ya kan? Kita sering lihat berita-berita yang viral di internet, mereka kan tidak pakai biaya iklan. Tapi memang kontennya sangat menarik perhatian netizen, sehingga mereka secara sukarela melakukan share. Mereka berbagi ke timeline mereka, mereka klik like, dan seterusnya. Nah, itulah efek viral yang akan diciptakan sebuah iklan yang bagus. Semakin bagus iklan tersebut, walaupun orang tahu itu iklan, maksudnya itu adalah sebuah konten promosi, maka dia pun akan sukarela berbagi kalau memang iklannya bagus gitu. Nah, kalau kita budgetkan misalnya dari Facebook Ads, Facebook ini mencakup juga Instagram ya, karena Instagram sudah dibeli sama Facebook, sehingga iklannya bisa tampil di Facebook, di Instagram, dan juga di platform lain yang ada di jaringannya Facebook. Nah, dengan kita budgetkan misalnya 3 juta per bulan, kurang lebih estimasinya kita bisa mendapatkan 30.000 sampai 150.000 interaksi. 30.000 sampai 150.000 interaksi pada sebuah iklan. Nah, ini estimasinya adalah bergantung tadi biaya iklannya. Jadi kalau biaya iklannya Rp20 per interaksi, ya, maka estimasi interaksi yang didapatkan adalah 150.000 interaksi. Interaksi di sini ini bisa banyak jenisnya, tergantung jenis iklan yang kita jalankan. Interaksinya ini bisa berupa watch videos, orang yang melihat video. Yang melihat video iklan kita itu masuk ke dalam kategori interaksi yang kita targetkan. Kemudian like, karena orang yang melihat kontennya iklannya bagus, dia cenderung like, dan kalau dia like, maka temannya juga melihat. Teman di Facebook akan melihat temannya ini nge-like apa. Teman melihat apa yang disukai temannya. Sehingga kalau iklannya juga menarik perhatian temannya dan temannya juga suka, dia akan ikut like juga. Nah, di sini bisa juga menjadi atau membuat iklannya viral. Kemudian juga share, komen. Nah, ini semua dianggap interaksi di sini. 30.000 sampai 150.000 interaksi. Dan ini adalah budget awal untuk pengenalan sebuah produk di Facebook atau Instagram. Kemudian setelah kita mengetahui pola yang bagus seperti apa, atau konten yang paling cocok dengan target market kita seperti apa, biaya iklannya akan kita naikkan secara bertahap. Bisa dinaikkan kalau ingin menjangkau lebih banyak pengguna. Katakanlah misalnya ada 200 juta pengguna Facebook di Indonesia. Dari seluruh penduduk yang menggunakan Facebook misalnya 200 juta. Yang aktif misalnya 150 juta. Nah, hanya dengan 3 juta ini, kalau kita menjangkau 150.000 interaksi, maka masih banyak, masih ratusan juta masyarakat Indonesia yang menggunakan Facebook yang belum melihat iklan kita. Makanya kalau sudah ditemukan pola yang baik, pola yang terbaik untuk iklan kita bisa naikkan bertahap supaya iklannya lebih banyak menjangkau calon pembeli. Kemudian, selain dari campaign atau jenis iklan yang branding awareness, kita juga akan bisa melakukan menggunakan campaign konversi. Konversi ini adalah
bentuknya bisa chatnya ini chat ke Messenger Facebook. Saya akan kasih lihat contohnya. Nah, ini adalah yang termasuk chat di Messenger Facebook. Jadi mereka yang tertarik selain di komen, mereka akan, kalau mereka lebih suka private, mereka akan melakukan chatting. Jadi tergantung juga jenis iklannya. Tapi untuk iklan yang memang bisa viral di Facebook, mereka biasanya lebih banyak berkomentar karena terlihat secara publik. Komentarnya terlihat secara publik, sementara chat ini kan sifatnya bersifat pribadi. Jadi privasinya tidak terlihat oleh pihak lain atau oleh pengguna Facebook yang lain. Kemudian yang bisa termasuk prospek adalah WhatsApp. Jadi kita sebutnya leads atau prospek. Kalau di settingnya di Facebook Ads langsung ke WhatsApp atau dari website ke WhatsApp, maka ini juga termasuk satu prospek. Yang kemudian bisa termasuk prospek atau leads adalah order form. Jadi kita menyediakan satu form di Facebook. Setelah pembeli atau calon pembeli menginput datanya seperti data alamat pengiriman, nama lengkap, dan nomor telepon, nanti akan ada yang memfollow up atau orderannya langsung diproses oleh si pembeli sendiri dan mereka langsung bayar. Nah, untuk biayanya kalau dikonversi itu sekitar 5.000 sampai 20.000 rupiah per leads atau per prospek. Dan lagi-lagi kalau memang iklannya bagus, ini bisa jauh turun. Ya, kadang bisa, mungkin kalau sangat-sangat bagus itu bisa sampai 3.000 atau 2.500 mungkin. Nah, prospek ini baru calon pembeli, bukan orang yang benar-benar langsung beli. Jadi ekspektasinya dengan budget 6 juta misalnya per bulan, kita akan mendapatkan sekitar 300 sampai 1.200 prospects atau leads. Kita sebutnya prospek atau leads. Karena 300 sampai 1.200 orang ini tidak langsung beli. Mereka baru tanya-tanya, mereka ingin tahu lebih lanjut, mereka sedang berkonsultasi, atau hal-hal lain yang mereka ingin hilangkan dulu dari diri mereka. Keraguan atau kebingungan, kekurangan informasi, mereka akan tanyakan itu terlebih dahulu. Nah, kita buat sedikit simulasi perhitungan ya. Kita buat perhitungan sederhana, misalnya dengan budget 6 juta, kita akan mendapatkan calon prospek sekitar 300 orang. Ya. Kemudian closing rate. Closing rate ini adalah tingkat atau persentase dari orang yang bertanya tadi, dari yang tanya-tanya, kemudian jadi beli. Orang tanya, kemudian jadi beli. Jadi artinya kalau ada 300 orang yang tanya, kemudian yang beneran beli 150 orang, maka closing rate-nya adalah 50%. Atau konversi penjualannya adalah 50%. Ini bisa juga disebut konversi penjualan. Dari orang yang tertarik sudah mau beli dan jadi beli itu 50%, misalnya gitu. Kemudian harga produknya per piece adalah 100.000. Ini kita asumsikan satu orang beli satu produk. Harusnya kalau dia sangat bagus bisa jadi 2 produk atau 3 produk, atau dibuat promo. Beli 3 misalnya, beli 3 harga 250.000. Gitu. Jadi diskon 50.000. Nah, ini tinggal diatur. Kemudian dari omset yang didapat 15 juta, maka dikurangin biaya iklan, gross profitnya adalah 6 juta. Dikurang biaya iklan 6 juta, maka gross profitnya adalah 9 juta. Nah, tinggal dilihat berapa modal dari produk tersebut. Kalau modal atau HPP-nya adalah 6 juta, maka kemudian bersihnya adalah 3 juta. Tapi ini adalah campaign konversi, artinya ini biasa dilakukan oleh para reseller, orang yang menjual langsung
dari produk tersebut ke pelanggan. Jadi untuk reseller memang dia harus membuat iklannya semaksimal mungkin menghasilkan penjualan. Tapi ini bukan strategi utama dari produsen. Produsen seperti tadi yang sudah kami jelaskan bahwa dia harus menggiring si calon pembeli ke platform yang disukai pembeli, entah itu ke marketplace atau dia cari di Google atau dia ke website, kemana-mana di tempat favorit dia beli atau bisa langsung ke toko herbal terdekat. Jadi campaign konversi ini bisa membantu para distributor atau agen, tapi bukan strategi utamanya dari si produsen. Produsen jangan langsung jualan. Produsen itu cukup membuat iklannya dikenal dengan masyarakat luas, membuat mereka tertarik untuk beli, kemudian benar-benar take action untuk beli, sehingga agen, distributor, reseller mereka semua kebagian order. Nah, tinggal bagaimana produsen menyediakan produk itu sebanyak-banyaknya kalau memungkinkan tersedia se-Indonesia di toko-toko atau di warung-warung gitu. Kemudian ini untuk Facebook Ads dan Instagram Ads dan berbagai platform lainnya. Ada TikTok, YouTube, dan lain-lain. Kemudian kita akan bicara tentang branding di marketplace. Oh iya, sebelum terlewat, untuk campaign konversi ini untuk produsen bisa dijalankan di awal. Misalnya produknya baru atau belum banyak distributornya. Misalnya untuk produknya masih tersedia di Jakarta saja. Kemudian setelah nanti terkenal, misalnya ada agen di Jawa, ini mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau sudah ada agen di sini, maka produsen cukup lempar orderan ke agen, nggak perlu menghandle lagi orderan tersebut. Dan nanti agen akan dibantu juga dengan iklan branding di kotanya. Misalnya ada agen Jawa Tengah, ada distributor Jawa Tengah, maka nanti produsen membuat campaign khusus untuk menargetkan pengguna Facebook dan Instagram di area Jawa Tengah. Ini akan mendukung para agen, para distributor untuk penjualan mereka lebih laris. Jadi produsen mendukung iklan secara masif di area si agen atau distributor. Nah, nanti setelah semua agen atau semua area sudah ada agen, kedepannya produsen hanya cukup membuat atau memperbanyak iklan yang fokusnya di branding. Mereka nggak lagi konversi biar nanti untuk para agen gitu. Jadi targetnya adalah produsen nggak lagi jualan langsung, tapi langsung diarahkan ke para agen begitu. Dan dengan begitu pun mereka akan rajin repeat order, mereka akan juga senang melakukan restock produknya secara berkesinambungan dan dalam jumlah yang banyak karena produknya laris dan sudah diiklankan dari pusat, dari produsen atau dari product owner. Kemudian strategi yang lain adalah branding di marketplace. Untuk branding di marketplace ini, seperti yang tadi kita jelaskan di awal, bahwa orang yang sudah tertarik dengan iklannya bisa jadi dia tidak langsung bertanya ke admin atau ke iklan tersebut. Dia tidak langsung merespon di iklan tersebut, tapi dia akan lari ke marketplace. Dan ini yang banyak terjadi saat ini. Misalnya madu lambung ini sudah 1.300.000 views, 300.000. Ini ada yang sudah 4 juta. Nah, trendingnya atau pola pelanggan saat ini, saat mereka melihat iklan seperti ini, mereka melihat testimoni, oh ini banyak ya yang berhasil. Kemudian dia lihat namanya adalah Freshmark, ya.
dia lihat namanya Freshmark, maka kemudian yang akan dia lakukan atau si calon pembeli lakukan adalah mereka buka Shopee atau buka Tokopedia atau platform marketplace lainnya menjadi favorit mereka. Kemudian mereka akan melakukan pencarian Freshmark. Nah, inilah kenapa produk-produk yang sudah diiklankan secara masif di sosial media kemudian memiliki penjualan yang sangat tinggi di marketplace. Kalau tidak diiklankan, misalnya orang siapa yang mau cari Freshmark, orang mereknya aja nggak ada yang tahu, orang paling carinya adalah madu atau obat lambung herbal, misalnya obat lambung herbal. Tapi ketika dia tidak tahu namanya, dia akan mencoba-coba melihat satu persatu mana yang cocok, dia coba yang penjualannya paling tinggi mungkin, ya, atau dia coba klik kemudian baca-baca deskripsi dulu, gitu. Tapi ketika dia sudah diiklankan secara viral di Facebook, nama produknya sudah jelas seperti ini, oh Freshmark ya, coba saya lihat iklannya di Shopee, apakah ini obatnya sangat berkhasiat, sudah banyak yang beli, sudah banyak yang coba dan ampuh. Nah, seperti itu. Makanya untuk produsen perlu juga untuk masuk ke marketplace. Tapi sekali lagi bukan untuk berjualan. Nah, itu akan kita bahas. Jadi business goals atau target utama dari iklan marketplace ini adalah gimana biar iklan produk Anda selalu di posisi teratas untuk branding, untuk mengalahkan kompetitor dan menggiring harga bid di pasaran. Jadi selain tadi iklan dari Facebook, mereka lari ke marketplace, kalau langsung di merek, nah ini sudah aman. Dalam artian, mereka memang tidak cari madu lambung yang lain kecuali memang merek Freshmark. Kalau dari produsen, mau pembelinya beli di mana aja nggak ada masalah, karena semua reseller ini akan kembali kepada produsen, ya kan? Nah, yang bersaing adalah di level distributor, agen, reseller. Mereka bersaing untuk mendapatkan pembelian di marketplace ini. Nah, yang perlu dilakukan produsen ketika beriklan atau melakukan branding di marketplace adalah dengan menargetkan kata kunci yang umum. Jadi yang akan ditargetkan oleh produsen adalah kata kunci yang umum yang belum dikenal mereknya. Kalau dari Facebook kemudian lari ke ke marketplace dengan merek tertentu, maka ini sudah aman. Artinya calon pembeli sudah siap membeli produk tersebut. Tapi ketika orang yang dia biasa belanja di marketplace kemudian sedang mengalami asam lambung, ini akan dia cari adalah obat asam lambung, ya. Kemudian kalau dia herbal, dia penyuka herbal atau dia cenderung kepada obat herbal, dia akan cari herbal asam lambung. Nah, inilah yang perlu di branding atau yang perlu didominasi oleh produsen. Pertama adalah dengan iklan toko. Seperti ini contoh, ini kapsul pemutih badan. Nah, produsen harus ada di posisi ini. Harus ada di posisi branding. Kalaupun dari produsen harganya, kan kalau harga sudah harus sepakat ya, kita sepakatin dulu di awal harga semua harus sama. Kalau harga sudah semua sama, calon pembeli akan melihat ke alamat yang paling dekat dengan rumahnya. Kalau posisi pembeli ada di Jakarta, maka dia cenderung untuk cari seller atau penjual yang ada di area Jakarta juga. Kalau dia di area Jawa atau di area Kalimantan, tentu dia cenderung menggunakan atau membeli dari seller atau penjual yang ada di area Kalimantan. Kan begitu. Tapi dari segi produsen, strateginya adalah menguasai kata kunci yang umum tadi. Karena semakin sering produk dilihat di sini, mereka akan semakin mengenali, oh ini ya produk madu Zesmark ya. Nah, ketika dia sudah melihat misalnya produk ini, dia klik madu Zesmark,
nanti next time atau berikutnya dia cari madu Zesmak, dia tinggal mencarinya di marketplace. Tapi konversi dari orang yang mencari herbal asam lambung, mengenal produknya, kemudian menjadi langganan, itulah strategi yang perlu diterapkan oleh produsen. Jadi perlu menargetkan di posisi atas untuk menggiring pembeli yang belum mengenal merek menjadi mengenal merek, bahkan menjadi langganan. Contoh lainnya di sini adalah British Propolis. Dia tidak hanya menarget, jadi British Propolis ini tidak hanya menarget mereknya saja, tapi dia menarget kata kunci yang umum, yaitu propolis. Karena sebagaimana kita tahu, produk propolis sangat banyak. Jadi produk propolis yang ada mungkin puluhan, kalau kita tidak sebut ratusan. Ya, kalau kita sebut ada ratusan jenis propolis, maka propolis British inilah yang harus muncul di paling atas jika ingin dikenal dengan baik oleh masyarakat. Karena orang yang belum tahu merek ini tentu akan melihat, kok setiap saya cari propolis yang muncul iklannya British Propolis ya. Memang sebagus apa sih British Propolis? Nah, rasa penasaran itu akan membuat dia mengklik produknya, kemudian membaca reviewnya, atau yang berikutnya dia akan mencari ke Google. Seperti itu. Dia akan membuka search engine, kemudian dia cari propolis British. Karena dia tadi sudah melihat propolis British di sosial media atau di marketplace misalnya. Dia akan membaca-baca informasi tentang British Propolis ini lebih jauh. Seperti itu. Nah, kemudian tidak cukup di situ. Untuk mengalahkan kompetitor, jadi kalau British Propolis mau mengalahkan propolis merek lainnya, maka dia harus mengiklankan banyak produk di posisi teratas tadi. Jadi iklan-iklan ini ada tanda ad atau iklan, berarti ini adalah produk yang diiklankan. Jadi produsen harus mengajak para agen, reseller, distributor untuk ikut beriklan. Yang pertama adalah tadi branding, kemudian mengalahkan kompetitor, dan berikutnya adalah menggiring harga bid di pasaran. Jadi konsep di marketplace pun kurang lebih sama dengan di Facebook tadi. Di sini ada konsep bidding atau lelang. Jadi siapa yang berani beriklan lebih banyak atau budgetnya lebih besar, dia akan semakin muncul di atas. Nah, strateginya dengan banyaknya orang yang beriklan dengan kata kunci yang sama, maka harga pasar itu akan terbentuk. Artinya kalau dia, misalnya si British Propolis ini beriklan dengan satu produk di sini seharga, misalnya ya kita sebut aja harga maksimal 12.000 di sini, 12.000 per klik. Sementara Anda sebagai produsen propolis mengaktifkan para agen untuk beriklan secara masif juga. Katakanlah ada 100 agen, mereka semua diajarkan beriklan, maka 190, ini ada satu, maka 4 yang iklan yang lain adalah iklannya produk Anda dari para reseller. Biarin dia 12.000, kita di sini cukup harga misalnya 1.000, harga 900. Kenapa? Karena kita sudah menciptakan harga pasar kita sendiri untuk kata kunci propolis. Seperti itu. Dan itu tidak mungkin dilakukan hanya seorang diri oleh produsen, tapi harus dilakukan secara masif, berjamaah, agar bisa membentuk harga pasar sendiri. Nah, ini juga strategi lainnya adalah selain beriklan, yaitu produsen mendaftarkan tokonya di marketplace sebagai toko official store. Lagi-lagi tujuannya untuk menembak atau menargetkan branding kata kunci yang umum. Kalau misalnya di sini produsen atau distributor resmi dari Herboris mereka mendaftarkan official store di Tokopedia, maka ketika dia atau calon pembeli mengetikkan kata zaitun, yang muncul di awal selain yang beriklan adalah yang kedua produk dari official store atau produk toko-toko yang punya reputasi tinggi. Official store itu adalah level tertinggi di marketplace Tokopedia. Kalau di Shopee yaitu bisa Shopee Mall. Nah, ini contoh. Ketika orang mencari zaitun,
atau Rafael Salgado, maka ini dari Shopee Mall, toko yang labelnya adalah Shopee Mall, dia akan muncul di urutan teratas. Lagi-lagi tujuannya ini bukan untuk mengejar target closing di toko dari si produsen, tapi branding. Nanti ketika ada yang chat atau pembeli misalnya dari area Jawa Tengah misalnya, sementara produsen di Jakarta, pembeli tersebut bisa diarahkan, Kak, untuk pembelian ke area Jakarta bisa ke toko, untuk pembelian ke area Jawa Tengah bisa ke toko ini, untuk pembelian ke area Kalimantan bisa ke toko ini, di list aja, di list daftar agennya di halaman deskripsinya tadi, gitu. Kita contohkan misalnya madu hijau. Nah, di sini tertera agen atau distributor resmi dari madu hijau. Ada Tangsel, Jaktim, Jakpus, Depok, Bandung, Jogja, Palembang. Jadi produsen bukan niat jualan di sini, tapi niat branding, menargetkan kata kunci yang umum tadi, mendominasi pasar di marketplace, mengalahkan kompetitor, dan bersama-sama dengan agennya nanti bisa menciptakan harga pasar untuk nilai bid di kata kunci tertentu. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah branding di search engine. Search engine yang paling terkenal sekarang adalah Google. Ya, business goals atau target utama dari SEO marketing ini adalah gimana biar website saya, website Anda, websitenya produsen yang menampilkan informasi produk itu muncul di posisi teratas dengan kata kunci yang ditarget. Dengan kata kunci yang ditarget. Sebenarnya ada dua untuk strategi di search engine ini. Yang pertama adalah search engine marketing. Ini versi berbayar per klik dari Google. Ini sama seperti Facebook tadi, setiap kliknya akan menghasilkan biaya klik. Per kliknya ada biaya. Yang kedua adalah SEO, Search Engine Optimization. Nah, untuk yang ini biayanya adalah biaya maintenance lebih tepatnya. Maintenance itu bisa apa aja? Misalnya dengan konten updates, dengan konten yang berulang-ulang, yang bukan berulang-ulang ya, dengan konten yang banyak yang menargetkan kata kunci tertentu secara berulang, tapi kontennya berbeda-beda ya. Itu akan menghasilkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi di search engine. Kemudian berikutnya adalah promosi di media atau website lain yang mengarahkan ke website utama. Nah, bedanya kalau search engine optimization ini biayanya cukup sekali per paket, maksudnya misalnya per bulan budgetnya adalah 5 juta. Maka cukup 5 juta ini berapapun traffic yang masuk. Saya katakan traffic terserah. Artinya kalau misalnya ada 5.000 potensial traffic dengan satu kata kunci itu atau dua kata kunci, maka dengan posisi teratas itu ini semua kemungkinan akan masuk ke website utama. Tapi kalau ini search engine marketing yang dari Google, maka biayanya adalah biaya per klik. Artinya kalau kita budgetkan 5 juta per bulan dan hanya mendapatkan traffic 2.000 dari 5.000 tadi. Artinya kalau kita mau mendapatkan semua 5.000 traffic yang potensial ini, kita harus mengalihkan dengan 5 juta ini. 12,5 juta per bulan untuk 5.000 traffic. Nah, ini gambaran sederhananya ya. Jadi dari saya pribadi, search engine optimization ini masih bisa lebih optimal dibandingkan dengan search engine marketing. Bisa dikombinasikan keduanya, tapi preferensi saya secara pribadi ini, karena ini misalnya kita stop iklan, maka stop tampil. Artinya ketika kita sudah tidak beriklan, ketika orang mengetikkan kata kunci misalnya madu lambung,
Setelah kita stop iklan, website kita tidak akan muncul di posisi teratas lagi. Nah, sementara kalau search engine optimization ini, sekalipun kita stop biaya maintenance misalnya, ini kita stop, maka di bulan-bulan berikutnya tetap posisi kita paling atas, tetap on top. Misalnya kita targetkan untuk madu lambung atau madu lambung terbaik. Nah, yang muncul di sini iklan ini adalah search engine marketing. Ini sekali kita klik, dari sisi produsen, dari sisi product owner, kita harus membayar ke Google sekian rupiah, misalnya 500 rupiah. Artinya kalau kita mau menargetkan 1000 klik misalnya, tinggal 500 dikali 1000 tadi, 500 ribu. Sekali lagi itu baru klik. Artinya belum jadi pembeli. Nah, tapi kalau kita menggunakan search engine optimization, maka dia akan muncul di bagian bawah ini memang, tapi dia akan lebih bertahan lama. Nah, ini marketplace pun sekarang mengandalkan atau mulai menargetkan search engine traffic. Artinya mereka memang menarik traffic dari luar platform mereka sendiri, seperti Google. Nah, ini misalnya website yang bukan jualan ya, Kontan, Halodoc, Kompas gitu. Nah, targetnya dari search engine optimization adalah muncul di posisi atas ini, tapi yang non iklan, seperti itu. Nah, ini juga sangat potensial karena masih banyak, bahkan mayoritas sekarang orang ketika mencari informasi tentunya masih mengandalkan Google. Ini contohnya adalah obat herbal stamina. Maka supaya produk kita muncul di posisi atas, kita mengandalkan search engine optimization atau SEO. Misalnya dengan budget 3 juta per bulan, kita akan targetkan 2 kata kunci untuk level yang kompetisinya tinggi. Nah, ini kompetisi tinggi adalah berarti banyak orang yang mencarinya. Misalnya madu lambung, ini termasuk kompetisi tinggi nih. Tapi kalau yang tidak tinggi misalnya adalah madu lambung di apotik. Nah, mungkin ini tidak terlalu tinggi karena tidak banyak yang menargetkan. Karena tujuannya adalah dia mencari madu lambung yang ada di apotik apa aja. Nah, ini bisa termasuk medium atau rendah. Atau dia cari madu lambung Surabaya. Nah, ini juga mungkin tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk yang contohnya adalah obat asam urat dan herbal asam urat. Ini 2 kata kunci, berarti setiap kita mengetikkan obat asam urat, website kita muncul di atas, atau herbal asam urat, website kita muncul di bagian atas ini. Ini masih kategori tinggi. Kemudian untuk produk atau kata kunci yang kompetisinya level rendah sampai medium, maka dengan menargetkan 5 kata kunci, itu budgetnya bisa 1,9 juta sampai 2,5 juta per bulan. Dan lagi-lagi kalau ini tidak dilanjutkan di bulan, misalnya di bulan kelima sudah bagus, ternyata di bulan ke-6 tidak menyediakan lagi budget untuk SEO, maka mungkin di bulan ke-7, 8, 9 masih bagus. Dan mungkin bulan 10 baru mulai drop ketika ada kompetitor lain yang masuk, misalnya begitu. Nah, contoh keywordnya adalah yang mungkin lebih mudah, obat pemutih herbal atau herbal pemutih kulit alami, pemutih kulit herbal, obat herbal pemutih. Nah, ini contoh 5 keyword yang mungkin bisa masuk kategori medium atau low. Jadi semakin panjang memang semakin rendah kompetisinya, karena orang atau kompetitor kita cenderung menargetkan kata kunci yang lebih pendek ya, misalnya pemutih kulit. Nah, ini yang budgetnya atau kompetitor dengan budget iklan yang cukup banyak, dia akan menargetkan kata kunci yang memang berat, high competition, karena memang yang mencari lebih banyak. Kemudian yang lain yang bisa dijadikan bahan untuk branding adalah video testimoni. Karena sebagaimana kita tahu, orang lebih percaya dengan kata-kata orang yang sudah menggunakan sebuah produk dibandingkan kata-kata si penjualnya. Ya, namanya orang jualan, pasti disebutkan yang bagus-bagusnya. Tapi ketika komentar tentang sebuah produk itu datang dari sebuah
uh, misalnya komunitas atau dari profil yang memang tidak berniat menjual tapi berniat menginformasikan apa yang sudah dialaminya secara jujur, maka orang akan lebih percaya dengan produk yang sudah ada testimoninya. Dan juga tadi diantara strategi branding adalah ketika sebuah produk sudah dikenal di marketplace atau di Facebook misalnya, dia akan mencoba mencari testimoni itu melalui Google. Dia akan cari testimoni, misalnya mereknya A, dia akan lihat-lihat apakah testimoninya real, apakah benar seperti yang dia alami. Karena kecenderungan orang yang belum mengenal sebuah produk, dia akan bertanya-tanya apakah produk ini cocok dengan saya, apakah benar sesuai dengan yang diiklankan. Nah, dengan adanya testimoni, itu akan meningkatkan trust produk di mata calon pembeli. Kemudian ini juga video testimoni ini bisa menjadi bahan iklan selanjutnya yang akan dibuat viral di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Sekaligus ini adalah apresiasi pelanggan, karena pelanggan yang sudah memberikan komentar positifnya kemudian kita publikasikan dan kita jadikan ini sebagai bahan yang bisa membantu orang lain atau untuk menolong orang lain juga menggunakan produk yang sama untuk menghilangkan keluhan atau masalah yang sedang dihadapinya, maka pelanggan akan merasa sangat diapresiasi. Nah, itu beberapa strategi yang bisa digunakan oleh product owner ketika sudah memutuskan untuk go online. Untuk biaya memang itu sangat fleksibel ya, karena nanti tergantung mau seberapa jauh iklan itu menjangkau calon pelanggan atau audiens atau market, mau seberapa banyak produknya dilihat oleh si pengguna sebuah aplikasi atau pengguna sebuah website atau sosial media, itu budgetnya sangat fleksibel. Yang tadi disebutkan adalah budget awal untuk testing, untuk percobaan, dan untuk melihat sejauh mana keefektivitasan iklan, sejauh mana keefektivitasan iklan yang sudah dibuat gitu. Karena konten iklan yang bagus itu yang sudah dicoba ke pasar dan dia memang bisa menarik banyak pelanggan. Yang menurut kita bagus belum tentu ternyata menurut calon pelanggan atau menurut netizen itu bagus, begitu. Jadi ketika sudah ketemu polanya, misalnya tadi budget iklan di awal untuk Facebook Ads 10 juta. Ketika nanti sudah bisa menghasilkan dari 10 juta itu misalnya omset 50 juta, nah kita akan naik ke tahap berikutnya dengan budget 20 juta apakah menghasilkan 100 juta, kan gitu. Jadi mau semakin besar omsetnya, maka biayanya pun akan harus semakin besar. Kalau misalnya kita naikkan 10 juta ternyata omsetnya bukan lagi 100 juta tapi bahkan 200 juta, maka iklan itu akan terus ditingkatkan sampai bisa mencapai tingkat batas atasnya. Jadi kalau sudah iklan di level 100 juta per bulan ternyata mentok di situ misalnya angkanya, ketika kita naikkan 120 juta tapi tidak ada pertambahan atau bahkan cenderung berkurang, maka batas atasnya untuk produk tersebut dari satu sisi ya cukup 100 juta. Kita mungkin perlu membuat konten yang lain yang temanya berbeda atau dari sudut pandang yang berbeda, kita buat benar-benar berbeda tapi produknya sama. Nah, itu namanya melihat dari angle yang lain. Nah, kita coba dengan angle yang lain ternyata bisa sampai 150 juta menghasilkan sekian miliar. Nah, itulah fungsinya untuk secara kontinuitas, secara berkesinambungan mencoba iklan yang terus bisa dieksplor, yang terus bisa dieksploitasi iklan itu sampai menghasilkan benar-benar profit maksimal. Kalau sudah mentok di satu titik, kita coba dari angle yang lain, dari angle yang berbeda gitu. Misalnya contoh produk yang memang punya banyak khasiat ya. Contohnya madu tadi. Kalau madu murni kan bisa kita buat dia sebagai obat antibakteri misalnya, antivirus, atau imunitas, atau untuk memperkaya ASI misalnya. Nah, itu kan angle yang berbeda-beda. Nah, kalau kita ciptakan angle yang
bisa menargetkan audiens yang pas, itu sangat 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 potensial untuk menjadi produk yang viral berikutnya. Begitu. Baik, mungkin itu yang bisa Anda jelaskan sedikit dari beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk produsen. Dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor, tapi ini secara umum. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut untuk strategi teknisnya yang lebih mendetail. Baik, jazakumullahu khairan sudah menyimak video ini. Saya Febrian dari Herbaltum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka